Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur atas pimpinan dan juga penjagaan yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sehingga kita masih dapat bersama-sama pada saat ini dalam mengikuti firman Tuhan renungan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur karena kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan perlindungan. Saat ini kami akan meneruskan firman Tuhan, renungan harian kami, yang menjadi kekuatan bagi kami masing-masing dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah asal dan salinannya. Ayat renungan pula di dalam Ibrani 9 ayat 24 berkata seperti ini, saudara-saudara. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kebanyakan orang hari ini tahu tentang mesin fotokopi atau mesin Xerox yang boleh menggunakan satu yang asal dan menghasilkan banyak salinan. Salinan-salinan yang dibuat oleh mesin ini boleh menghasilkan semua salinan yang sama dan sangat hampir dengan yang asal atau yang tidak begitu jelas. Kita tahu bahwa Musa membuat gambaran atau salinan yang hampir sama dengan yang sebenarnya atau tempat kudus asal di atas di mana Yesus Kristus sekarang sedang berada untuk melayani hadirat Tuhan. Saudara-saudara, pastinya kita masing-masing pernah melakukan kopi ataupun fotokopi atau salinan kepada beberapa lembaran-lembaran kertas, buku-buku. Dan kita mengetahui bahwa kita akan dapat hasil yang sama apabila mesin itu berada dalam keadaan yang baik. Tapi kalau mesin itu berada dalam keadaan yang tidak baik, artinya kelihatan kabur atau tidak jelas. Kita diberitahu dalam buku Ibrani tentang tempat kudus ini di mana Kristus telah pergi. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti saja. Bagian itu disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ibrani 9 ayat 22-24. Saudara-saudara, Musa melakukan satu perkara dengan melihat salinan yang diberitahu kepada dia tentang bagaimana tempat kudus, sehingga apa yang ada di dalamnya dibuat sama hampir seperti itu. Buku Wahyu memberikan kita gambaran yang lebih terperinci tentang apakah yang dilambangkan oleh tempat kudus duniawi ini. Sebagai contoh, 7 kaki dian di dalam tempat kudus duniawi ialah gambaran roh Tuhan yang menyala-nyala di hadapan takhta. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu ialah ketujuh roh Allah. Wahyu 4 ayat 5. Semakin kelihatan, semakin jelas tentang tempat kudus, gambaran yang diberikan kepada kita pada saat ini, dan juga itu terdapat dalam kitab Wahyu. Kemayan yang naik ke atas daripada tangan para imam ialah gambaran daripada doa semua orang kudus yang dipersembahkan secara berterusan oleh malaikat. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah
dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan yang dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Wahyu 8 ayat 3. Tabut perjanjian dalam tempat maha kudus dilihat oleh Yohanes di surga terbuka. Maka terbukalah bait suci Allah di surga dan kelihatannya tabut perjanjiannya dalam bait suci itu. Demikianlah Allah memberikan kita sepintas lalu tentang tempat kudus asal di surga dan juga salinan yang dibuat untuk kita di bumi. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pelajari, bahwa apabila Tuhan ingin menyatakan tentang bagaimana sesuatu yang ada di surga, Dia akan memberikan gambaran. Kita sudah belajar tentang gambaran surga daripada hari pertama, di mana surga itu begitu indah. Tempat yang begitu baik, tempat yang dipenuhi dengan malaikat, dipenuhi dengan orang, dipenuhi dengan penjaga-penjaga pada waktu di sana, sehingga kita juga diberikan gambaran pada saat ini bahwa surga itu adalah tempat untuk kita bersama dengan Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu. Kau berkati kami hari ini, Kau lindungi kami hari ini, dan juga Tuhan terus memimpin dalam setiap keadaan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.